Shalom, haleluya. Inilah hari yang Tuhan jadikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Saudara, keluarga besar Rema yang saya kasihi, selalu Tuhan ingatkan kita bahwa setiap hari adalah hari yang Tuhan jadikan. Mari kita bersama-sama kembali untuk menyembah Tuhan dan bersyukur kepadanya. Melalui sebuah lagu pujian, kita menyembah bahwa tidak ada tempat lain bagi kita untuk berharap dan menaruh seluruh pengharapan dan seluruh keberadaan hidup kita selain di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus hidup kita. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Dan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Datang dengan penuh cinta menghampiri Tuhan. Sama-sama berkata, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. amin. Hanya Kau yang menjadi tempat Kami ada semua jawaban. karena penyertaan Hanya Tuhan. Kau tempatku Makasih buat hari yang luar biasa ini. berjalan bersamamu, ku takkan Ada tangan goyah, kasih Tuhan. sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan dengan syukur. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Berterima kasih. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu Tersedia bagi kami Tuhan. tersedia bagiku. Kami menyertai Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Satu-satunya Bapa. tempatku berharap.
berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Berkata dengan penuh cinta di hadapan Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tangan kasih tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan dengan syukur. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Untuk selamanya Selamanya Kau ku cinta. Haleluya Tuhan. Oh, penuh kasih anugerah, penuh pengharapan kami. Haleluya. Ura mana suci mana Bapak. Haleluya. Tuhan, Engkaulah harapan kami. Engkau tempat kami menaruh seluruh pengharapan, iman dan kasih kami ya Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa. Kami bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi penolong bagi kami menjalani hari ini Tuhan. Melewati hari ini bersama dengan Tuhan jauh lebih baik daripada apapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berbicara melalui firman-Mu dalam kuasa Roh Kudus. Demi nama Yesus. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, keluarga besar Rema, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan
Kembali kita ke dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-7 dan pasal yang ke-8, yaitu mengenai air bah dan surutnya air bah itu sendiri. Ya, demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang benar dalam pandanganku di antara orang zaman ini. Nah, ayat 11 berkata, ketika Nuh berumur 600 tahun di bulan kedua, pada tanggal 17 bulan itu, pada hari itu, pecahlah segala mata air di samudra dalam yang dahsyat. Terbukalah tingkap-tingkap di langit. Lalu turunlah hujan lebat atas bumi selama 40 hari 40 malam. Pada hari itulah Nuh masuk bersama Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, serta ketika istri anak-anaknya ke dalam bahtera itu. Bersama-sama mereka juga segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang yang melata di bumi, dan segala jenis burung, segala yang berbulu bersayap, segala makhluk yang memiliki napas hidup, datang sepasang demi sepasang kepada Nuh dalam bahtera itu. Demikianlah semua itu datang masuk ke dalam bahtera. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu. Selama 40 hari air bah meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga terangkat tinggi dari bumi. Ayat yang ke-24. Air itu berkuasa di atas bumi selama 150 hari. Nah, ayat pasal 8 ayat 1. Allah mengingat Nuh, segala binatang liar, segala ternak yang bersama dia dalam bahtera itu. Lalu Allah membuat angin bertiup di atas bumi, sehingga air itu surut. Semua mata air di samudra dalam serta tingkap-tingkap di langit ditutup, dan hujan lebat dari langit dihentikan. Dan air itu semakin surut dari muka bumi. Demikianlah air itu berkurang sesudah 150 hari. Di bulan ke-7 pada tanggal 17 bulan itu, kandaslah bahtera itu di pegunungan Ararat. Wah, menarik sekali saudara-saudara, bahwa pada waktu itu karena murka Allah atas kejahatan manusia, maka Tuhan memusnahkan dan menyisahkan dalam anugerahnya Nuh, saudara-saudara, untuk bersama dengan istri dan 3 orang anaknya bersama dengan istri mereka. Dan juga hewan-hewan sepasang-sepasang datang dan masuk di dalam bahtera itu. Turun hujan 40 hari 40 malam. Dan semua tingkap air di langit dan di bawah tanah ini dibuka semua oleh Tuhan. Dan dalam 40 hari saudara, maka dikatakan air itu naik tinggi dan sangat tinggi, bahkan melebihi gunung-gunung yang ada di bawah kolong langit ini. Sehingga itu menjadi air bah yang menutupi seluruh bumi. Sehingga musnahlah semua yang hidup, yang bernapas di daratan, bahkan burung-burung yang ada di udara. Karena tidak ada tempat bagi mereka untuk dapat bernaung lagi, saudara-saudara. Tuhan memusnahkan. Dan dikatakan air itu 150 hari lamanya. Lalu dikatakan di dalam pasal 8, Allah mengingat Nuh. Bayangkan saudara-saudara, mereka berada di dalam bahtera itu hampir 1 tahun lamanya. Mereka terombang-ambing, tentunya tidak mungkin bahwa bahtera itu diam saja. Ada gelombang tentunya karena air bah yang begitu besar. Ada gelombang-gelombang. Tetapi saudara-saudara, karena Tuhan yang berinisiatif untuk menyelamatkan mereka, maka itu tidak mengganggu Nuh bersama dengan semua yang berada di dalam kapal itu. Ini luar biasa saudara, cara Tuhan memelihara ketika Tuhan menyelamatkan saudara-saudara.
bukan berarti bahwa dalam keselamatan itu tidak ada hal-hal yang uh, uh, terjadi yang tidak kita harapkan. Kadang kala terjadi. Dan yang lebih luar biasa di sini saudara adalah selama berada di dalam bahtera itu berbulan-bulan lamanya, tidak ada saudara-saudara kita membaca ada suara Tuhan, ada kata-kata Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan buat untuk mereka di dalam bahtera itu. Ya, jadi itu waktu yang tidak pendek saudara berada di dalam kapal. Itu kalau kita naik kapal saudara-saudara, kapal laut yang sekarang kita naik kapal, ya saya masih mengingat ketika tahun 80-an itu naik kapal saudara-saudara itu dari Jakarta ke ke Makassar saudara-saudara, ya itu 3 hari 2 malam. Wow, lumayan. Ketika melewati Selat Makassar itu di Pulau Masalembo, disitulah pernah terjadi sebuah kapal dulu yang heboh saudara-saudara karena tenggelamnya kapal di Masalembo. Di situ memang saudara-saudara mau musim ombak tidak musim ombak, ombaknya selalu besar. Ya. Dan pada masa itu saya dari Jakarta menuju ke Makassar itu hendak pergi untuk pelayanan penginjilan. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata malam saya tidur begitu nyenyak ketika melewati Pulau Masalembo. Saya tidur begitu nyenyak saudara. Ya, hanya teman saya yang berkata, "Kamu bisa-bisanya enak tidur tadi malam ya." Sementara kapal itu saudara dia goyang ke kanan dan bunyi kakak. Ya, kapal zaman dulu, Kambuna, ya goyang ke kiri kakak. Sebentar terangkat di bagian depannya mungkin dan itu bunyi saudara-saudara. Ya, semua orang teman saya ini berkata, semua orang di atas itu tegang, tidak ada suara saling lihat satu dengan yang lain. Nah, saudara, tapi saya tertidur nyenyak. Saya bayangkan Yesus, saudara-saudara, ketika di atas kapal bersama murid perahu-perahu kecil, lalu terjadi ombak, air sudah masuk, ya Petrus dan teman-teman dua kebakaran jenggot, tetapi Yesus tertidur nyenyak. Itulah damai yang sejati di dalam Tuhan, saudara-saudara. Saya tidak rasa apa-apa. Nah, saya percaya saudara-saudara bahwa perjalanan kita di dalam bahtera keselamatan yang Tuhan telah berikan, di mana kita sudah berada di dalam bahtera itu, bukan tidak ada gelombang, bukan tidak ada saudara-saudara berbagai persoalan yang dihadapi. Saya kira di atas kapal itu Nuh menghadapi banyak hal saudara, kesibukan dengan hewan-hewan yang satu dengan yang lain, mungkin ada yang melahirkan, ada yang marah, ada yang mengaum, ada yang macam-macam saudara terjadi. Dan oleh anugerah dan kuasa Tuhan saudara, dia mengatasi semua itu di atas kapal itu. Inilah dahsyatnya orang-orang percaya saudara, gelombang persoalan, tapi karena ada kuasa Tuhan dalam dirinya, yaitu Roh Kudus, kita mengatasi semuanya. Dan yang paling tidak enak di sini saudara adalah selama dia berada di dalam bahtera itu, seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan mereka. Ya, karena pasal 1 ayat 8 dikatakan Allah mengingat Nuh. Seolah-olah masa itu sebelum air surut itu saudara, selama 150 hari itu sepertinya Allah diam, tidak mengingat Nuh. Bukan berarti dia tidak mengingat saudara-saudara. Ya, di sini bukan berarti Tuhan tidak beserta. Kalau tidak, pastilah mereka tenggelam. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya di masa itu saudara, dibutuhkan sungguh-sungguh di dalam keselamatan itu iman dan ketaatan, ketekunan kita kepada Tuhan. Kita melihat di sini saudara-saudara, saya bayangkan macam-macam hal bisa terjadi. Sampai anak saya Mercy mengatakan begini, saya bayangkan ya, kalau zaman sekarang itu mungkin dia pikirnya, saudara Mercy bilang begini, saya bayangkan tuh Nuh atau anaknya Nuh itu yang apalagi karena sudah tua begitu, mungkin dia sedang duduk main kartu sama hewan-hewan itu. Itu saudara pikiran-pikiran yang karena biasa melihat film-film yang ada ya, zaman-zaman sekarang film animasi dan sebagainya, manusia main dengan hewan. Nah,
Saudara, itu perkara-perkara bisa saja ada masa-masa di mana Nuh mungkin atau anaknya atau menantunya, saudara, mungkin istrinya atau apa begitu mengalami tekanan, stres, jenuh, saudara. Ya, kalau ada mall di atas, kalau ada tempat belanja, ada tempat jalan-jalan, tempat wisata, ini tidak ada sama sekali. Dan ditutup bahtera itu, tutup, saudara. Tidak ada bagian terbuka bagi mereka. Ini luar biasa. Mereka tidak bisa keluar dari dalam. Ya. Bayangkan saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ada masa dalam hidup ini kita berdoa, kita melakukan segala hal, membaca Alkitab, kita berseru kepada Tuhan, kita melakukan yang benar dalam hidup kita, tapi kok kayaknya tidak ada tanggapan dari Tuhan. Masa seperti ini, saudara, seringkali bisa terjadi dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan di masa seperti itu? Di sini kita melihat di masa itu, selama masa itu, saudara, Nuh tidak mengeluh. Kita baca di sini, tidak ada, kecuali bahwa di dalam bahtera itu Nuh melakukan segala perintah Tuhan. Dia melakukan semua bagian-bagian yang harus dia lakukan di sana. Memelihara semua yang ada, keluarganya dan hewan-hewan. Memberi mereka makan. Mungkin hanya rutinitas biasa kelihatannya. Tidak ada suara Tuhan terdengar. Tidak ada apa-apa, saudara-saudara, terlihat. Tidak ada mujizat-mujizat apa mungkin terlihat di sana. Itu bisa, saudara-saudara, menjadi sebuah tekanan yang amat. Tetapi disinilah kita lihat, Nuh tetap berharap, Nuh tetap bersandar, Nuh tekun mengerjakan panggilan Tuhan, Nuh taat kepada Tuhan, dan Nuh terus, saudara-saudara, memuliakan Tuhan dalam semua itu. Jadi saudara, kalau engkau menghadapi masa-masa itu sekarang ini, tetaplah menaruh harapanmu di dalam Tuhan, tetaplah bersandar dalam Tuhan, taatlah kepada firman-firman-Nya, lakukanlah ibadah-ibadahmu dengan setia dan tekun kepada Tuhan. Walau engkau tidak melihat apa-apa, seperti tangan Tuhan tersembunyi, wajahnya dipalingkan daripadamu, sesungguhnya tidak demikian. Karena waktu Tuhan akan tiba untuk memulai sesuatu yang baru. Seperti kita belajar kemarin, Raja Wali, saudara-saudara, itu dibaharui untuk terbang kedua kalinya, diberi kesempatan hidup yang membawa dia jauh lebih tinggi level yang berikutnya, saudara. Hal yang sama ketika terjadi penantian seperti yang dihadapi oleh Nuh. Sesungguhnya penantian itu, saudara, membawa Nuh ke dalam satu dunia yang baru. Di mana dunia baru itu, saudara-saudara, adalah dunia di mana dia akan menjadi nenek moyang yang baru dari manusia. Satu perkara yang ajaib, satu keindahan. Kalau kita mengalami ini, ada sesuatu yang ilahi yang Tuhan mau lahirkan. Tapi butuh ketaatan, butuh tetap beriman, butuh tetap bersandar, saudara-saudara. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Dia berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam seluruh hidupmu, maka ia meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan, jauhi yang jahat. Itulah yang memulihkan tubuhmu, menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan buah sulung dari setiap hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap. Di sini, saudara-saudara, Nuh tetap bersandar, tetap melekat, tetap tekun, tetap dalam ibadahnya, tetap di dalam korban-korbannya, tetap di dalam panggilan Tuhan dia kerjakan. Walaupun kelihatannya sangat terbatas lingkungannya. Tetapi setelah keluar dari situ, karena ketekunannya, karena pengakuan percayanya, karena imannya kepada Tuhan, takutnya akan Tuhan, maka apa yang terjadi, saudara? Selanjutnya nanti dalam berikut kita akan belajar bagaimana kemudian bahwa
dia dibawa Tuhan ke dalam satu kehidupan baru yang lebih luas dari bahtera itu, yaitu bumi yang baru kembali, saudara-saudara. Haleluya. Kiranya saudara, kalau engkau menghadapi hari-hari ini, engkau sepertinya dalam situasi ini, engkau melakukan banyak hal kepada Tuhan, sepertinya saudara, kok malah keadaan semakin tidak baik kelihatan, keadaan semakin buruk kelihatan. Tetaplah tekun, tetap percaya, tetap bersandar, akuilah dia dalam segala lakumu. Tetaplah saudara-saudara beriman kepada Tuhan dan taruh seluruh harapanmu tetap di dalam dia, karena tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, mungkin anak-anakmu mengalami masa-masa seperti Nuh selama dalam bahtera itu. Dia dikatakan di sana bahwa mungkin dia tidak mengalami sesuatu. Mungkin apa yang dia harapkan bukan menjadi lebih baik, Tuhan. Di sana dia tidak mendengar suara-suara Tuhan lagi. Sampai pada hari waktu yang Tuhan tetapkan, Tuhan kembali berbicara padanya. Dan Tuhan membawa dia ke dalam satu hidup yang baru. Mungkin anak-anakmu mengalami masa ini, Tuhan. Sepi, hening kelihatannya, Tuhan. Tuhan seperti memalingkan wajah, tidak mendengar, tidak peduli. Tapi sesungguhnya Engkau menyiapkan sesuatu yang besar, yang jauh lebih baik dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Kiranya di masa itu anakmu bersabar, anak-anakmu tetap tekun, anak-anakmu tetap percaya, anak-anakmu Tuhan tetap meletakkan harapan di dalam Engkau. Karena Engkau Bapa kami, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan yang tidak pernah membiarkan. Karena itu di dalam Engkaulah kami bersandar. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Mendengar ini ada penghiburan, kekuatan roh untuk tetap beriman dan bersandar di dalam Tuhan dan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Tetap bersandar pada Tuhan, tetap melekat di dalam Dia dan menyembah Dia. Apapun yang kau hadapi, percayalah Tuhan tidak tinggalkan dan Tuhan selalu beserta dengan engkau. Tidak kita rasa atau tidak kita rasa, Dia ada bersama kita. Saya, Pastor Samuel, menyampaikan salam restorasi.